Oke, selamat datang di pelajaran pertama ya, Basic Form. Nah, ini gue bakal jelasin soal yang namanya ya itu Basic Form, Basic Shapes gitu. Dan ini adalah pelajaran menurut gue terpenting ya, terpenting untuk drawing ya, bukan ngewarnain ya, bukan ngerender gitu ya. Nah, jadi Basic Form itu ada 5 ya, bisa juga 3 gitu. 5 itu adalah bola, kubus, sama silinder atau ini apa silinder tuh tabung. Nah, piramid sama satu lagi kerucut cone gitu. Nah, gua sih sebenarnya nggak ini ya. Ini tuh bukan basic form ya, soalnya ini adalah modifikasi dari ini gitu. Jadi si piramid adalah ini box yang ini. Nah, yang jadi apa? Jadi satu titik ini. Nah, sedangkan cone itu adalah, nah ini kan. Nah, kayak gini nih. Nah, jadinya kenapa ini gua nggak ikutin? Soalnya ya kayak gitu. Ini udah modifikasi dari ini. Tapi sebenarnya kayak dari Peter Han sih 5 ya gitu. Nah, dynamic sketching 5 ya. Jadi terserah mau mau 5 atau 3 nggak masalah gitu. Karena dua-duanya juga basic form juga ya. Nah, gue lebih pakai 3 core ini ya gitu. Bahkan sebenarnya kalau lebih kecil lagi 2 aja gitu ya. Yaitu bola sama kubus gitu ya. Bola sama kubus. Yang artinya adalah surface yang melengkung sama surface yang rata gitu, yang flat gitu. Nah, ini basic form ya. Nah, kalau menurut gua kalau belajar satu fundamental aja itu ya basic form aja sih cukup ya gitu. Tapi masa sih belajar basic form doang gitu? Kan belajar yang lain juga bisa gitu kan ya. Ya gitu. Jadi maksud gua di sini adalah itu basic form ini adalah most priority ya untuk yang baru mulai gambar sama yang udah advance juga ya kayak gitu. Jadi ini fundamental menurut gua terpenting untuk drawing ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke 3D kita masuk ke 2D shapes dulu ya. Nah, shapes itu kalau di bahasa Inggris adalah bentuk dua dimensi. Kalau di form itu adalah bentuk tiga dimensi. Sekalipun dua-duanya translate ke Indonesia, translate-nya bentuk ya gitu. Nah, di sini shapes 2D shapes itu ada banyak ya. Tapi kita tarik ke basicnya aja. Basicnya itu adanya square, adanya square, habis itu uh, triangle, sama satu lagi circle. Ini nggak usah nih ya. Ini bukan basic lah paling nggak. Karena rectangle adalah modifikasi dari square, pentagon adalah eh, triangle yang poligonnya 5. Kalau ini kan 3 poligonnya. Hexagon poligonnya 6. Semicircle adalah ya modifikasi ya, modifikasi dari si circle itu. Nah, jadi shape. Nah, tapi di praktek langsungnya shape kayak gini tuh sebenarnya gimana ya, nggak terlalu kepake ya. Kepake mungkin untuk shape language gitu ya. Kayak kalau di teorinya tuh kayak kotak tuh artinya ini, segitiga tuh intimidating, circle tuh artinya friendly gitu kan, apa nggak berbahaya gitu kan ya. Paling shape language aja gitu ya. Tapi nggak, kita nggak bahas shape language dulu di sini. Nah, nah, practical use yang gue pakai untuk shape ini adalah arahnya tuh ke siluet, ke thumbnail, sama notan gitu ya. Nah kayak gini. Nah, lu pasti dari gambar siluet gini lu tahu apa otak lu tuh bisa nge-translate. Ini adalah semuanya gambar cewek gitu kan. Padahal informasi yang kita punya tuh cuma bentuk aja kan gitu. Tapi otak manusia bisa ngeproses itu. Ngeproses bentuk itu jadi suatu bentuk yang lebih kompleks di kepalanya aja gitu kan. Padahal informasi kita tuh cuma kayak gini aja kan kayak gitu. Nah, artinya kalau dengan siluet bentuk aja udah kebaca, kita bisa memberikan mengkomunikasikan ide kita dengan baik ya gitu. Karena dari informasi yang paling minim pun kebaca ya kayak gitu. Nah, habis itu juga ada bentuk notan. Nah, notan nih. Notan itu dibatasi dua value aja, hitam sama putih. Nah, gue sih sebenarnya kurang suka ya. Kalau hitam sama putih dong, gue lebih suka ada abu-abunya gitu. Jadi tiga value gitu. Jadi hitam, abu-abu 50% sama putih gitu. Nah, kayak gini. Lu bisa lihat kan?
Ini tuh udah kebaca kan. Ini kita ngomongin jembatan, ada sungainya, ada pohonnya. Ini kita ngomongin persawahan gitu kan. Ada perkotaannya di sini. Bisa ada gunung gitu kan. Ini di sini kita ngomongin ke apa ada ini ada pohon, ini ada apa gunung, terus di sini ada cliff gitu kan ya. Nah, di sini kita ngomongin apa swamp gitu kan. Rawa. Nah, di sini kita ngomongin village. Terus di sini apa ya? Di sini gue bingung nih bacanya. Oh, ini campfire kayaknya ya, gitu. Nah, terus di sini pepohonan. Nah, ini gue nggak tahu nih, ini bacanya apa ya, gitu. Sama ini hutan. Habis itu ini apa? Di ujung pantai gitu, terus ada bebatuan, ada ini. Nah, dengan informasi seminim ini aja, kita tuh bisa mentranslate ide dengan cepat dan tersampaikan ya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu dibawa ke thumbnail. Thumbnail di sini dia udah mainin beberapa value ya, kayak gitu. Nah, thumbnail ini bikinnya cepet ya. Supaya paling nggak sampai sejam satu begini lah ya. Atau nggak ada sejam lah. Paling 5 menit juga udah beres gitu kan. Nah, tapi idenya tercatat secara posisi, secara bentuk, secara apa yang mau diisi, placementnya di mana, semua kecatat dengan baik gitu dan terbaca dengan baik. Nah, terus kita bisa dapat ilusi jarak ya, bahwa yang di depan dia akan lebih hitam, yang semakin jauh dari kamera dia akan lebih abu-abu, terus paling mentok putih. Gitu. Kita bisa bisa kenali bahwa jarak tuh tercipta dari gambar yang sebenarnya flat aja ya, dua dimensi semua kan ini. Itu. Nah, inilah the power dari bentuk ya. Dan yaitu pembagian foreground, middle ground, background. Itu nanti dibahas di depan-depan lah ya, video-video berikutnya. Kita fokus di sini shapes dulu kita sama form. Nah, kita tahu nih dari siluet kayak gini, ini membentuk apa nih? Kapal, kapal bajak laut gitu kan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh siluet dalam karakter. Nah, dengan informasi lagi seminim ini aja, cuma bentuk. Kita bisa tahu ini karakter. Nah, udah pasti sebut kan. Nah, ini karakter. Nah, udah tahu juga nih karakter apa kan, gitu. Nah, ini karakter nggak tahu ya anak sekarang nonton nggak ya ini anime ya, gitu. Nah, ini adalah S, ini adalah S juga. Ini I, ini M, habis itu ini O atau T gitu kan. Nah, ini juga Naruto lagi. Kita bisa tahu dari informasi seminim ini gitu. Nah, ini udah pasti tahu karakter apa ini ya. Habis itu ini dari game apa nih gitu. Nah, kalau nggak main gamenya mungkin nggak tahu ya, tapi setidaknya bentuknya udah tahu kan gitu. Terbaca semua kan gitu ya. Dan semuanya distinguishable, bisa dibedakan gitu kan. Gitu. Nah, ini contoh siluet-siluet kayak gini. Nah, siluet ini adalah tools yang bagus banget. Nah, menurut gua practical use dari shape itu ya siluet ya. Untuk gua sekarang ya, kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke 3D form atau basic form gitu ya. Nah, sementara 3D form ada kayak gini nih. Nah, ya kayak gini. 3D form. Ada yang tadi di awal aku sebut ada bola, silinder, sama box atau kubus gitu. Nah, di 3D form ini informasi lebih banyak nih karena aksisnya tuh nggak cuma dua ya, yaitu kayak kayak 2D shape kan. Informasinya tuh cuma ini kan. Informasinya tuh cuma kiri kanan atas bawah aja kan gitu. Kiri kanan atas bawah tuh misalnya nih. Cuma informasi tuh sini sini sama atas bawah. Nggak ada sense of ke depan belakang gini kan gitu. Ya. Nah, 3D menjawab aksis ketiga ini, yaitu aksis Z ya. Ya, ini aksis satu lagi ya. Yaitu bisa ke depan belakang gitu ya. Nah, jadi di 3D form, aksisnya tuh, nah kalau aksis tuh dia kayak gini nih. Nah, aksis itu begini ya. Jadi dia bisa ke tiga arah ya. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Nah, itu aksis namanya. Ya. Sebenarnya sumbunya mau X, Y, Z yang mana sih sebenarnya bebas aja ya. Tapi ada tiga poros gitu, aksis. Nah,
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, basic form ini. Nah, jadi di basic form yang kita udah pelajari, dia ada base gitu ya. Cuma tiga ini aja. Tapi very limited gak sih kalau cuma tiga ini aja? Pastinya lah ya, gitu. Nah, kita perlu tuh satu lagi, yaitu dimodifikasi, ya. Dimodifikasi kayak gini. Jadi dia itu bisa apa? Bola tuh bisa ditarik gitu, bisa dipotong, bisa dibentuk ulang gitu. Tapi fondasinya semua selalu menuju ke salah satu dari tiga titik ini, gitu ya. Dan dari tiga titik ini bisa diubah segimanapun sampai nggak terbatas bentuknya ya gitu. Even ini ya tuh apa bisa dipotong kayak gini juga tuh. Kayak segitiga atap rumah datang dari kotak yang dipotong. Hmm. Nah, habis itu ini dimodif kan. Ya. Ada combinations ya. Jadi dari modifikasi itu bisa dijadiin macam-macam bentuk lagi tuh ya. Nah, jadi nggak cuma dari satu form aja, tapi beberapa form. Dan ini gue pilih dari objek yang sederhana-sederhana aja ya semuanya ya. Tuh, nah kayak gini. Tuh. Ini adalah kombinasi-kombinasinya gitu. Sampai nanti yang kompleks kita pakai tiga-tiganya bisa jadi ya anatomi manusia kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Even serangga tuh ya. Oh, oke. Tuh bisa jadi berbagai macam gitu. Base form. Nah, selanjutnya, nah di sini kita punya cross contour. Cross contour adalah tools yang dipakai untuk basic form yang kita buat nih. Jadi punya 3D sense, jadi punya 3D form gitu. Yang bikinnya itu sebenarnya cuma di garis-garis gini aja tuh ya. Di garis nggak lengkung atau lurus atau ini bikin kotak-kotaknya yang sama rata gitu. Memberikan sense ilusi ya bahwa benda yang kita gambar dua dimensi itu jadi punya volume, jadi punya lekukan, punya punya bidang gitu, punya volume gitu ya. Eh, kedalaman gitu tuh. Nah, padahal dibikinnya cuma gini aja, garis-garis gitu aja ya. Gitu. Nah, ini latihan yang cukup mudah tapi sangat membantu ya untuk ngerti caranya berpikir 3D itu gimana sih. Salah satunya adalah cross contour gini gitu. Jadi nanti kalau mau di lightning kita udah tahu nih bagian mana yang akan berorientasi pada cahaya gitu tuh. Nah, berarti kan bagian sininya gelap nih ya. Nah, bagian sini lebih gelap lagi. Nah, karena kita udah tahu shape-nya tuh gimana ya. Tapi nanti transisinya smooth kan. Nah, itu akan ada soft edge gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Eh, kenapa di cross contour gini? Nah, coba latihan cari benda-benda sederhana dulu ya, kayak jamur gini nih, atau apel, atau apapun lah ya, yang masih gampang-gampang dulu ya. Jangan manusia ya, dibikin cross contour kayak gini nih. Ini akan sangat membantu ya. Bahkan ya, kalau bikin random shapes gini ya, misalnya gue bikin random nih kayak gini. Nah, kayak gini kan nih. Nah, terus gue bikin cross contournya. Benda yang random tadi jadi seolah-olah punya ilusi tiga dimensi. Nah, padahal ini gue bikinnya apa? Random kan? Nah, kerasa gak? Punya gak? Punya sense of 3D-nya gitu. Nah, bahkan untuk shape-shape yang apa ngasal kayak gini nih. Ini literally ngasal ya. Nah, nah kalau saran gue, kalau kalau mager ya ngasal gini dari dulu ya. Habis itu dibikin cross contournya. Tapi kalau udah ini coba benda-benda sehari-hari yang mudah bentuknya dibedah cross contournya tuh ya. Jadi dari yang kayak gini masih 2D shapes, gara-gara cross contour dia jadi punya 3D shapes gitu. Nah, kalau konturnya ini gue bedain deh gitu. Misalnya dia gini, keras-keras gini. Nah, konturnya misalnya gue bedain nih. Jadi dia tuh tajam-tajam keras gini nih.
Nah, jadi kayak gini. Ini menawarkan informasi yang berbeda kan tuh ya. Ini terus ke sini tuh ya. Dia jadi padahal shape-nya sama, siluetnya sama, tapi jadi ngebentuk informasi benda yang lain gitu kan ya. Oh, ya. Ini ngeliuk-ngeliuk halus, ini tajam-tajam gitu. Jadi ada patahan-patahannya gitu. Nah, jadi sekeren ini tuh cross contour tuh, sekeren ini ya. Dan mudah, cara pakainya tuh mudah gitu. Coba bisa dilatih dari bikin benar-benar sederhana dulu gitu. Habis itu dibedah eh, konturnya. Oke, udah deh untuk part satu kayaknya sampai cross contour dulu. Nanti ke depannya nih lu bisa lihat ya folder-foldernya nih catatannya. Kita masuk ke follow up berikutnya pelan-pelan lah ya gitu. Oke, ya semoga apa ya, gue deliverynya bisa menghibur ya gitu. Terus kalau ada yang belum jelas atau mau ditanyain atau mau ini bisa langsung aja di komen gitu ya. Eh ya segitu dulu deh untuk basic form part pertama. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Bye bye. Kita ketemu next lagi.